Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini mungkin sebagai personal note gue ya. Jadi eh, apa namanya? Untuk malam kali ini kita coba belajar di MPLS Domain Provider. Eh, Breakdown sedikit. Jadi MPLS itu singkatannya bukan masa pengenalan lingkungan sekolah, tapi lebih ke multi protocol label switching. Jadi metode ini banyak digunakan di provider-provider. Sebenarnya main fungsinya itu lebih ke peningkatan untuk transfer uh, paket ya secara lebih cepat gitu, karena si MPLS ini memanfaatkan layer 2 dan layer 3. Jadi MPLS ini bisa bekerja di layer 2,5. Jadi disebut layer 2 nggak juga enggak, karena dia ada nyisipin IP header. Dibilang layer 3 juga enggak, karena dia nyisipin layer 2-nya gitu. Ya dibilangnya layar 2,5 lah gitu. Jadi gua nggak terlalu detail sebenarnya untuk menjelasin MPLS ini, cuman garis besarnya aja. Nah, di MPLS itu ada biasanya itu dipakai tiga untuk pendistribusian labelnya. Ada namanya TDP, Tag Distribution Protocol, atau terus itu Cisco Proprietary. Ada namanya LDP, Label Distribution Protocol. Nah, si LDP ini yang biasa digunakan di sekarang ini karena dia jatuhnya open untuk semua perangkat jaringan gitu. Ada satu lagi namanya RSVP. Nah, ini juga yang banyak digunakan. Nah, bedanya apa dong LDP sama RSVP? Bedanya lebih ke gini. Kalau misalnya LDP, jadi kan kalau kita mau bikin MPLS itu kita harus butuh si MPLS-nya itu butuh fully recording dari topologi full mesh, butuh informasi lah untuk dari topologinya. Nah, itu biasanya dia makainya OSPF kalau nggak AIS gitu. Nah, kalau kita pakai LDP ini bertergantungan dengan IGP. Misalnya kita IGP-nya pakai OSPF nih, nah dia bertergantungan. Kenapa? Karena contohnya gini, misalnya kalau misalnya udah pakai LDP, dia itu bakal lihat base route-nya dari IGP. Jadi kalau misalnya kita pakai SPF nih, mau ke sini ke ke PE2 dari PE1. Kalau misalnya secara base path dia lewat sini, otomatis sini nggak akan kepake. Jadi di sini idle. Dia kadang ngikutin base path-nya SPF ke sini gitu. Jadi mau ngutak-ngatik LDP-nya nggak akan bisa, dan kalaupun ngutak-ngatik routing protokolnya ya maksudnya nggak akan ngaruh juga gitu. Nah, intinya dia ngikutin uh, si IGP aja untuk kalkulasi base rate-nya. Nah, kalau misalnya kita pakai RSVP itu dia itu lebih ke artinya aja ya, reservation protocol. Jadi teknologi di mana dia itu kita bisa menentukan labelnya mau lewat mana. Misalnya kita mau ke P2, kita bisa lewat sini, P2, P3 baru ke P2. Nah, dengan catatan kita buat LSP-nya sendiri. Nah, apa itu LSP? LSP itu adalah label switch path. Jadi, kalau MPLS itu kan bekerja dengan melihat label ya. Jadi, kalau kita udah pakai MPLS, itu router-router nggak lihat lagi destination IP, tapi lihat ke label. Kalau misalnya traditional routing itu dia lihatnya ke IP, next hop-nya berdestination berapa, next hop-nya berapa. Kalau di MPLS dia cuma ngeliat label, makanya lebih cepat. Jadi router-router yang menjalankan MPLS tuh dia akan tahu nanti label ini tuh uh, label berapa dan mau dikemanain gitu. Nah, jadi dia lebih cepat. Jadi nggak harus kerja dua kali lah gitu ibaratnya. Uh, ini sebagai pembelajaran gue juga. Jadi kalau misalnya kalian nanti lihat video ini ada yang merasa teori gue kurang benar, mungkin boleh di infoin ya gitu di kolom komentar kalau kalau penjelasan yang benar tuh seperti ini gitu. Nah, di sini kita ada penyebutan P router, yaitu provider router, dan PE. Jadi kalau provider router itu router transit untuk transit paket. Dia menjalankan MPLS gitu, cuman dia itu tidak menjadi penerima paketnya.
Nah, kalau PE itu router-router yang terhubung dengan router-routernya customer, yaitu CE. CE itu kan customer edge. Nah, kalau PE itu provider edge. Router provider yang paling ujung yang terhubung dengan customer. Sedangkan P-router itu router-router transit, router-router provider sebutannya. Jadi dia tidak sebagai penerima paket ataupun pengirim, dia cuma transit. Nah, kita nyebutnya itu ada ingress router dan egress router. Ingress router itu di mana tempat paket masuk, dan egress router itu tempat paket keluar atau untuk destination-nya lah ibaratnya. Dan malam ini gue akan coba show sedikit ya cara config MPLS, dan nanti gue coba jelasin per step-stepnya gitu. Dan kita coba, ini udah gue siapin labnya. Ini ada P1 ya, coba kita config dulu. Nah, coba CLI, terus edit set system hostname P1 ya. Kalau lagi aja deh provider 1. Nah, terus kita set interface-nya dulu, set IP loopback. Terus kita set IP point to point-nya dulu. Oke, kalau udah gini, lanjut. Ini kan kita udah nambahin interface ya kan. Kita lanjut setup dulu si OSPF-nya. Set edit protokol OSPF area 0, set interface GE 0, show set interface GE 1, set interface loopback. Nah, kalau udah gini, protokol SPF udah kita setup. Selanjutnya kita setup protokol MPLS. Dan kita di sini makainya RSVP yang nggak pakai LDP. Jadi kita mau nentuin labelnya yang ingin kita lewatkan gitu. Yang ingin kita tentuin jalurnya sendiri. Set protokol, udah ya. Set RSVP interface. Jadi kita harus aktifin interface yang terhubung ke PE atau P router yang lainnya. Itu berarti interface 0 dan interface 1. Nah, kita aktifin sekarang MPLS interface GE 0000 dan juga 0001. Nah, di sini kita udah ada 3 protokol, RSVP, MPLS, dan OSPF. Nah, udah seperti ini sebenarnya udah cukup untuk router transit. Jadi tidak perlu menjalankan apa-apa. Karena dia tugasnya itu transit router, cuman melewatkan. Jadi tidak ada paket yang diproses. Dalam artian diproses itu di sini proses untuk dia gitu, tapi dia tuh memproses untuk melewatkan lagi. Label ini tuh dilewatin ke sini gitu. Nah, kalau udah ini kita bisa commit check untuk verify. Ada yang belum reset. Sistem top set sistem root show compare commit. Nah, nanti untuk verify-nya kita bisa run show SPF neighbor sama run show MPLS interface. Kalau udah up nanti kelihatan.
Kan kalau sekarang ya belum ada dong. Run show MPLS interface juga dia belum up. Nah, ini kita lanjut ke PS1 dulu kali ya, yang directly connected. CLI edit set system hostname PS1 set interface ke arah P1 ya, family inet. Set IP lu pakai lu deh. Sama yang ke arah bawah ya. Kita jalanin juga OSPF nya. Set protokol OSPF area 0 interface. Ini gue bablasin langsung ya. Gak usah masuk ke edit protokol SPF dulu, kan secara hierarki memang seperti itu. Sorry, salah. Set protokol SPF area. Interface GI1. Oke, udah seperti ini berarti kita show. Nah, set system root kayak tadi. Nah, udah kita aktifin OSPF, sekarang kita ya IP loopback-nya belum kita tambahin ke OSPF ya. Set protokol OSPF area interface GI interface loopback. Nah, oke, terus selanjutnya kita set protokol OSPF traffic engineering karena kita akan melakukan MPLS traffic engineering. Kemudian kita masuk ke edit protocols, set MPLS traffic engineering. Nah, di sini ada pilihannya, ada beberapa. Ada MPLS forwarding, dan di sini gue gak akan jelasin masing-masing dari arti ini, tapi yang gue coba jelasin apa yang gue pakai. Di sini kita pakai BGP, IGP buat trips. Jadi ketika kita pakai ini, traffic engineering-nya tuh berlaku untuk destination BGP dan IGP dan juga routing-routing yang ada di routing table gitu. BGP, IGP, both trip, show, nah, set MPLS interface GN001 dan GN000. Nah, kita belum set RSFP-nya ya, set RSFP interface GI0000 dan 01. Nah, terus kita udah MPLS traffic engineering, kemudian kita bikin label switch path ya. Nah, kita bikin label switch path-nya, yaitu kita mau misalkan paket dari PS1 PS2 itu lewat P2, lewat bawah dari lewat sini, nggak lewat atas gitu. Karena kalau OSPF itu kan dia itu cara kerjanya link state ya, algoritmanya. Jadi dia itu namanya juga kan open sorted path first. Jadi sort, dia nyari path terpendek, hop terpendek. Jadi kalau secara hop terpendek ya pasti lewat atas nih P1 provider 1. Tapi kita mau misalnya kita lewat P2, mungkin secara link capacity lebih gede P2 gitu, kita tahu gitu. Jadi kita coba bikin ke arah bawah dulu. Set MPLS label switch path. Nah, di sini kita tanda tanya nih, kita bikin path name dulu. Misalnya gue bikin PE
1 P2 gitu kan, P1 ke P2 gitu. Nah, habis itu, nah di sini ada namanya to address of egress router. Nah, kita pakai destinasinya coba IP loopback-nya gitu. Itu 333. Kemudian ada kita pakai no CSPF. Nah, CSPF ini kalau kita cek di sini ya, disable automatic path computation. Jadi secara bahasa gampangnya itu kita nonaktifin no CSPF itu fungsinya untuk menonaktifkan algoritma dalam si MPLS atau MPLS ini untuk menentukan jalur terbaik menurut dia gitu. No CSPF, kita show. Nah, no CSPF. Nah, sekarang kita buat labelnya. Kita buat path-nya gitu. Nah, set MPLS path. Nah, di sini ada path, kita pakai yang path ya, route of label switch path. Kita juga bisa konfigurasi MTU-nya. Misalnya ada beberapa provider, kita harus match MTU dia gitu, biar bisa connect sama dia. Cuman di sini kita nggak usah. Set MPLS path, misalnya nama path-nya itu ya, destination-nya atau name of label switch path misalnya via P2 jalurnya, jadi kita lewat P2 gitu kan. Nah, di sini ada next hop, address of next hop-nya. Jadi next hop itu kita pakai gateway di sini ya. Berarti kalau misalnya next hop-nya kita config di PS1 nih. Next hop-nya kan berarti di IP sini yang arah ke kita 1, di IP yang arah ke router P3-nya dan di IP terakhir yang arah ke P2. Berarti secara config 101.27 3.2. Nah, di sini ada pilihan strict. Kalau strict itu kita pasti lewat situ. Tapi kalau loose, ini koreksi kalau salah ya. Kalau loose itu ketika path-nya dia ada masalah, dia bakal dilawatin ke yang lain gitu. Tapi kalau strict itu kita bakal lewat situ terus gitu. Even path-nya down, kecuali kita konfigurasi link protection. Misalnya kita pakai strict dulu deh. Terus SMPLS path via P2 127 4.2 strict. Set MPLS path via P2. Nah, ini 105.1 101.75.1 strict show. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya ada path. Nah, di sini kita tinggal masukin path-nya tuh ke label switch path ya. Set MPLS label switch path PI1, kita masukin path primary-nya kita lewat mana tadi, kita via P2, priority-nya kita tulis 66 show. Nah, sini kita udah lewat sini. Kita bisa juga ngasih bandwidth ya, misalnya set MPLS label switch path PI1 PI2 terus primary via P2 bandwidthnya misalnya 1G, terus kemudian ya bandwidthnya 1G, atau enggak habis itu kita bisa setting lagi apalagi nih, ada priority record dan lain-lainnya. Mungkin kita sampai yang sini saja dulu ya. Terus kita show. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa commit check. Commit. Sorry, gue lagi pilek guys. Oke, kita coba run show SPF neighbor aja kali ya. Sorry.
ini RSIP-nya udah gue config ya. Show protokol SPF, show interface, show interface, show SPF. Nah, ini ke arah atas sudah oke, dan run show MPLS interface. Run show MPLS interface. Kita lihat TP-nya. Show protokol. Sorry. GNL G1 udah sih harusnya. Show MPLS interface. RSIP udah. Mungkin karena belum full image ya. Jadi coba kita config yang lain dulu nih di PE2. Ini sama kayak tadi ya, set protokol SPF, varian 0, interface GE1 dan GE0. Nah, ini IP customer-nya juga kita advertise aja ke SPF ya, tapi jangan jalan SPF. Set protokol SPF area 0, interface pasif. Pasif itu artinya gini. Nah, pasif mana ya? Do not run on SPF but advertise it. Jadi IP-nya di advertise ke SPF, tapi dia nggak ngejalanin SPF. Set protocols harus di interface G1 G0 set protocols MPLS interface G1 dan G0 show. Kalau udah gini commit show. Nah, kita config P2 nya sekarang. Ini PE2 ya, lupa. Kalau PE2 settingannya nggak cuman gini. Set protocols MPLS traffic engineering BGP IGP boot trips set protocols OSPF traffic engineering, terus set. Jadi kalau misalnya kita configure RSIP itu harus confignya 2 arah gitu.
Jadi kita harus config LSP-nya juga di ingress dan egress routernya. Jadi kita config satu lagi ya, set protocols MPLS label switch pad misalnya PE2 PE1 tuh 2222. Nah, Node.js.pf so protocols, edit protocols, MPLS. Nah, di sini kita bikin padnya, set pad, nama padnya via P3 100 IP-nya itu berarti dibalik ya. Berarti ini 5.2 string set pad via P3 100 4 titik 1 string set path via P3 1, kemudian B3.1 string show. Nah, kita taruh di situ, taruh di labelnya set label switch pad P2 primary via P3 priority 6.6. Kita set bandwidthnya coba 1G show. Nah, udah kayak gini, show protocols, commit check. Nah, kita langsung commit aja. Nah, di P2 ya sekarang ini. CLI edit sistem kita konfigurasi P3-nya.
Nah, kita coba cek di P2 kali ya. Kan show SPF nih baru satu nih. PE1 harus sudah aktif dua sih. Show MPLS interface. Oh, belum set protokol MPLS interface. GE 0 dan lupa gua. Belum up berarti lagi building agensinya. Coba kita verify di P1-nya dulu nih kayaknya. Di P2 juga belum nih. Protokol MPLS interface. P2 berarti 1 sama 0. Nah, kalau kita cek di P1 nih, harusnya sih dia udah keluar ya. Run show MPLS interface. Apa P2-nya lupa gue config juga kali ya. Show MPLS interface. P2 tuh udah. P2 itu run show SPF neighbor, run show MPLS interface. Calls provider itu GN0. Yes. Coba deactivate dulu kali ya, terus nanti aktif lagi. Activate protokol MPLS. Commit. Run show MPLS interface. Show session. Run show MPLS interface. run show MPLS. Show protocols. Coba run show MPLS interface. Oh, gue tahu. Set protocols RSFP interface. Calls RSFP commit di PE1-nya set protokol RSFP interface run show MPLS interface. Mungkin masih building agency sih.
Nah, ini RSFV-nya juga belum dapat nih. Kayaknya ada masalah di koneksinya aja sih. Kita sekalian troubleshoot dulu ya. Oh ya guys, ini pure ketololan gua. Jadi kita harus define interface-nya itu di family MPLS. Jadi itu si Juniper bangke memang. Set eh, jadi ini salahnya. Di sini kan nggak ada family MPLS ya. Nih, misalnya tadi gua ada salah di P1 kayaknya. Delete protokol RSFP interface. Nah, set interface GE0 misalnya family MPLS set interface GE berarti 1 unit 0 family MPLS commit. Ini kode ini langsung connect ini, lihat aja. Aduh, ini DC mulu. P1 show protocols set interface GE 1 family MPLS set interface GE 0 family MPLS commit run show MPLS interface langsung up kan, run show MPLS interface. Sorry guys, udah malam jadi kelang-klingklung otak gua. Nah, ini di P2 juga kita verify ya. Set interface GE family MPLS set interface GE family MPLS commit show interface set interface GE family MPLS set interface GE2 family MPLS commit. Nah, ini udah semua, dan show MPLS interface udah up juga, dan show MPLS interface. Nah, run show RSFP session. Nah, di sini RSFP-nya masih down, mungkin kita ada salah. Run show RSFP session extensive. Nah, ini sebenarnya ini udah apa harusnya? Ini kita udah bikin explicit route. Jadi dari kita lewat 3.2, 4.2, besok 5.1 gitu. Run show RSFP.
di PE2 nya coba show protocol MPLS. Dia juga udah buat route-nya, run show RSFP session extensive. Kita coba matchin di sini deh. Ini hasil config-an gua. Show protocols. Cara config sih harusnya udah bener ya guys. Show protocols. Oh iya, belum di commit. Ini juga belum running MPLS nih. MPLS set interface GE. MPLS. Show. Harusnya udah bisa nih, udah up harusnya. Yap, udah up. Jadi tadi kendalanya itu di router P2 provider 2 ini interface fisiknya itu belum gua config family MPLS. Jadi di Juniper itu selain kita harus config MPLS di protokol MPLS-nya, kita harus ngedefine bahwa interface itu menjalankan MPLS. Jadi 2 kali. Entah nggak tahu kenapa memang peraturan dari Juniper ya, Junusnya. Jadi ini kita udah up. Nah, ini ada ingress dan egress router. Nah, ini kenapa transit RSFP kosong? Karena router PE ini bukan router transit gitu, karena dia sebagai penerima paket si PE-nya. Nah, kalau kita lihat di router provider, kan gue bilang tadi router transit ya, karena dia cuma transitin sebagai transit lewatin paket doang. Jadi kalau lu run di P3 mungkin ya, yang tadi barusan nih, sama juga mati ya. P2 dah. Run show RSFP session. Nah, dia itu transit. Jadi yang transit lewat router ini tuh buat ke 333 dari 222 gitu. Nah, nanti di LS di cara kerja MPS itu dia ada namanya swap label. Jadi label yang masuk ke dia berapa, nanti dia ngeluarin label berapa gitu. Begitupun pas di PS1 label out-nya berapa, ya kan? Label in dan label out gitu. Nah, router yang paling akhir itu router PHP. Di sini kayaknya nih penultimate hop popping. Jadi dia yang ngelepas labelnya di sini buat dikasih sini, karena kalau dia sebagai PHP di sini penultimate hop poppingnya di sini dia harus ngelekop 2 kali. Dia harus ngebuka label, terus dia lihat lagi labelnya, dia cek routing label dan lain-lain gitu. Makanya PHP-nya rata-rata di sini.
Nah, ini kalau kita run trace root ke 222, sorry, dari P2 ya. Dari P1 dah. Run trace root 222, sorry, 3333 source 2222. Nah, dia udah lewat bawah tuh. Karena kalau secara base path-nya ke arah 222 ke arah 333 itu pasti dia lewat OSPF, lewat atas. Ya kan? Nah, makanya kita traffic engineering lah biar dia tuh lewat bawah. Dia tuh lewat bawah. Nah, di sini itu karena kita nggak ngaktifin LDP, itu seandainya kita ngaktifin LDP pun pasti base path-nya lewat atas, lewat si 1.1. Kenapa? Karena kan yang gue bilang, LDP itu dia ngikutin OSPF. OSPF base path-nya lewat 1.1 ya pasti si LDP di routing table bakal muncul 1.1 juga sebagai base path-nya. Nah, itulah makanya biasanya orang tuh lebih seneng demen gunain RSFP buat traffic engineering karena labelnya tuh kita nentuin karena kalau LDP itu labelnya otomatis dibuat kayak gitu dan dia tuh ngikutnya berdasarkan IGP-nya ke sana dia ke sana, IGP-nya ke sini dia ke sini. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu aja dari gua. Nanti tutorial yang lainnya lagi lebih banyak gue posting tentang MPLS karena gue pun pribadi masih ngedalamin MPLS. Jadi ini sekedar catatan pribadi dan kalaupun ada kesalahan dalam teori gue mohon dibenarkan juga sebagai bahan pembelajaran buat gue juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.